Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak Bapak, selamat datang di video pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 11 SMK Swasta Trikarya Sunggal. Anak-anak Bapak, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, untuk melancarkan proses pembelajaran kita, marilah kita berdoa seraya membaca suratul Fatihah dan disambung dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan salihah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak, sebelum kita memulai dan masuk ke materi pembelajaran kita, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu mengetahui kitab-kitab Allah. Yang kedua, mengetahui sejarah diturunkannya kitab Allah. Yang ketiga, meyakini keberadaan kitab-kitab Allah. Dan yang keempat, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Anak-anak Bapak, jika kalian teliti dalam tujuan pembelajaran ini, pasti kalian akan bertanya, kenapa tujuan pembelajaran kita masih sama seperti pertemuan kita yang pertama? Itu dikarenakan pada pembahasan yang kedua ini kita masih membahas tentang kitab-kitab Allah. Sebagaimana pembahasan yang sebelumnya sudah kita ketahui bahwasanya Allah menurunkan kitab tidak hanya satu, yaitu Al-Quran, melainkan beberapa kitab, yang dimana pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas kitab Allah yang pertama, yaitu kitab Taurat. Hari ini kita akan membahas atau mempelajari kitab-kitab selanjutnya, yaitu kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quranul Karim. Kitab Zabur, anak-anak Bapak, kitab Zabur berasal dari kata Zabarah, yazburu zabur, yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel melalui utusannya yang bernama Daud, yang tidak lain adalah Nabi Daud alaihissalam. Dan kitab Zabur ini berisi kumpulan-kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Dan di dalam kitab Zabur ini ada 150 surah. Tetapi di dalam kitab Zabur ini tidak mengandung hukum, melainkan
berisi nasihat, hikmah, pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah penjelasan singkat tentang kitab Zabur. Selanjutnya, kitab yang selanjutnya yaitu kitab Injil, di mana definisi singkat atau penjelasan singkat tentang kitab Injil ini yaitu kitab Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan kitab Injil sudah mengalami perubahan dan penggantian yang dilakukan oleh tangan manusia. Dan kitab Injil yang sekarang memuat tulisan dan catatan perihal kehidupan atau sejarah hidup Nabi Isa alaihissalam. Dan kitab Injil ini ditulis menurut versi penulisnya, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yahya dan atau Yohana. Inilah penjelasan singkat tentang kitab Injil. Dan selanjutnya yang akan kita bahas selanjutnya yaitu kitab Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an merupakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Dan Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Al-Qur'an terdiri atas 30 juz, 114 surah dan 6.236 ayat. Adapun nama-nama lain Al-Qur'an adalah Al-Huda, Al-Furqan, Asy-Syifa, Az-Zikr, Al-Kitab. Adapun isi pokok Al-Qur'an, yakni di dalam Al-Qur'an mempunyai isi pokok, yaitu isi pokok yang pertama adalah akidah atau keimanan, yang kedua ibadah, akhlak, muamalah, kisah, yaitu cerita Nabi dan Rasul, orang-orang saleh dan orang-orang yang ingkar. Isi pokok selanjutnya yaitu semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Inilah isi pokok yang terdapat di dalam Al-Qur'an, yang dimana kalau kita cermati dan kita simak, isi pokok yang terdapat Al-Qur'an ini sangat berbeda jauh dengan kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelumnya, di mana Al-Qur'an menjadi penyempurna kitab-kitab Allah yang terdahulu, sehingga sudah pasti tidak salah apabila kita menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan kita. Selanjutnya ada keistimewaan Al-Qur'an, yang dimana keistimewaan itu sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Selanjutnya sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat atau aturannya dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah. Jadi kalau kita mau cermati juga, setiap Rasul atau setiap Nabi mempunyai cara tersendiri dalam proses peribadatan atau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi, walaupun mereka berbeda dalam melaksanakan proses peribadatan atau menyembah Allah, tetapi tetap satu tujuannya, yaitu Allah yang diagungkan, Allah yang disembah.
bukan yang lain. Selanjutnya, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Anak-anak, dalam hal ini Al-Quran itu sebagai kitab suci terakhir. Ini yang harus kita garis bawahi dan harus kita ingat bahwasanya Al-Quran adalah kitab suci terakhir. Allah tidak akan menurunkan lagi kitab setelah Al-Quran. Bahkan kitab Al-Quran dijamin oleh Allah keasliannya. Dan yang terakhir, keistimewaan Al-Quran, membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Anak-anak, betapa istimewanya Al-Quran. Dengan membacanya saja kita sudah mendapatkan pahala. Contoh pada saat kita membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, sudah dihitung pahala. Atau membaca Alif Lam Mim, sudah dihitung pahala. Jadi begitulah istimewanya Al-Quran. Membaca 3 huruf saja, membaca 4 huruf saja sudah dihitung pahala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak Bapak, demikianlah pembahasan materi kita pada pertemuan yang kedua ini. Bapak paham di video pembelajaran ini betapa sangat singkat Bapak menjelaskannya, betapa tidak pahamnya kalian dalam proses pembelajaran seperti ini. Tapi bersabarlah dan yakinlah, setelah masa-masa sulit ini pasti kita akan melaksanakan proses pembelajaran tatap muka, di mana proses pembelajaran tatap muka pasti akan lebih memudahkan kalian dalam memahami pembelajaran atau memahami materi kita. Mohon maaf apabila penjelasan Bapak belum semuanya kalian pahami, tapi yakinlah masa-masa ini pasti akan terselesaikan. Dan apabila ada sesuatu yang tidak paham, kalian boleh mencari buku atau media-media yang dapat dipertanggungjawabkan, atau bisa langsung kalian bertanya kepada Bapak, yang dimana kalian sudah bisa melihat nomor kontak Bapak, baik itu nomor telepon ataupun WhatsApp Bapak. Silakan kalian bertanya, dan insya Allah kita akan belajar di pembahasan selanjutnya. Lebih kurang mohon maaf. Dan sebelum kita menutup proses pembelajaran kali ini, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.